Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat malam dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Di dalam Tuhan ada kasih. Kasih itu bertumbuh dengan iman, lalu membuahkan harapan. Presbiter GPIB Jemaat Bukit Sion Surabaya yang melayani dalam ibadah keluarga mengucapkan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi kekuatan untuk melangkah dan berjuang dalam hidup. Pemberita firman pada ibadah malam ini, Bapak Pendeta Yance Wairisal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai umat Tuhan, kita harus waspada terhadap berbagai situasi. Jika tidak, bukan hanya kehidupan sebagai bangsa terpecah belah, tetapi kehidupan sebagai umat Tuhan tercerai-berai. Baiklah selalu kita memberi diri dipimpin oleh Tuhan agar hidup kita baik dan benar di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan diundang berdiri, kita sambut firman Tuhan yang hadir untuk diberitakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Karena kasih-Mu, kami dapat berkumpul dan bersuka cita malam ini di rumah kami masing-masing. Tuntunlah umat-Mu dengan kuasa Roh Kudus dan firman-Mu, supaya umat mengenal Dikau, Allah yang benar, serta berjalan menurut jalan yang Kau tunjukkan. Kiranya Engkau berkenan hadir di dalam ibadah ini dan berkatilah umat-Mu. Demi nama-Mu sendiri yang telah Kau nyatakan di dalam karya Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Puji hai jiwaku, puji Tuhan, selagi ada nafasmu. Allahku patutlah ku agungkan sepanjang umur hidupku. Hai Dia yang beri, Dia ku puji tak henti. Haleluya, haleluya. Jika penolongmu Allah Yakub, betapakah bahagia. Ia penuhi pengharapanmu, Tuhan setia selamanya. Maha pencipta dunia, tak meninggalkan makhluknya. Haleluya, haleluya. Ibu, Bapak, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, di
Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan, dan bagian firman Tuhan yang akan dibacakan terambil di dalam kitab Imamat pasal yang ke-9 ayat 12 sampai ayat yang ke-24. Seperti biasa, sebelum kita membaca sabda Tuhan, lebih dahulu kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dengan hati yang disucikan melalui darah Tuhan kami Yesus Kristus, malam hari ini kami berkumpul di dalam rumah kami masing-masing untuk mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, Roh Kudus kiranya membimbing kami, dan dengan kuasa-Mu pun juga ya Roh Kudus, kami dimampukan dengan hati yang telah disucikan oleh Tuhan, mengasihi dan melayani Tuhan dalam kehidupan sesama dengan baik, berdasarkan firman-Mu yang kami baca. Tuhan, sekarang berfirman-Lah bagi kami, karena kami siap mendengar suara-Mu. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Alkitab, Kitab Imamat pasal 9, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-24, yang begini bunyinya. Kemudian ia menyembelih korban bakaran. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkannya lah mereka kepada korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu beserta dengan kepalanya. Lalu dibakarnya lah di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanyalah persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnyalah segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia
setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta yang mau melakukannya dalam hidup sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, dipersilahkan duduk kembali. Saya percaya pada hari menjelang malam ini, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, tentunya ada yang baru pulang dari tempat pekerjaan, ataupun dari pagi sampai pada hari menjelang malam ini, dalam tanggung jawab di rumah masing-masing, telah kita selesaikan pekerjaan-pekerjaan kita dengan baik. Ketika kita melakukan setiap pekerjaan, entah di luar rumah ataupun di dalam rumah, kita melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan satu tujuan, adalah hasil pekerjaan kita dapat membawa sukacita bagi banyak orang. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, kalau disertai dengan memanggil dan menempatkan kuasa Tuhan, maka hasilnya bukan pada hari ini saja kita bisa menikmatinya, bisa merasakan sukacita dari yang telah kita selesaikan pekerjaan-pekerjaan itu, tetapi setiap pekerjaan yang dilakukan dengan memanggil serta menempatkan nama dan kuasa Tuhan yang ajaib, maka hari ini kita berhasil. Besok keberhasilan kita itu pun akan membuat ada sukacita yang besar dalam kehidupan, entah pada pribadi, keluarga, ataupun juga bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Malam hari ini ketika kita membaca Imamat pasal 9, dari ayat 12 sampai ayat yang ke-14, di situ kita menemukan gambaran tentang Harun dan anak-anaknya yang memiliki tanggung jawab melalui panggilan yang telah Tuhan anugerahkan untuk melayani Tuhan sebagai imam di dalam kemah suci, ataupun keturunannya seterusnya yang akan melayani di dalam bait Allah. Kalau kita menemukan bacaan pada malam hari ini dan menghubungkan dengan keberadaan pribadi kita, tentunya setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, profesi kita masing-masing,
entah sebagai aparatur sipil negara dalam tugas dan tanggung jawab sehari-hari di kantor-kantor pemerintahan, dalam profesi sebagai karyawan, dengan kedudukan-kedudukan yang ada, baik sebagai bawahan maupun sebagai atasan. Profesi itu adalah bagian yang di dalamnya pun juga kita gunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terutama ibu bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita memiliki tanggung jawab yang besar melalui profesi kita sehari-hari, jangan lupa di luar rumah, di tempat di mana kita bekerja, pekerjaan-pekerjaan itu hanyalah dipakai untuk memberikan sejenak, memberikan dalam waktu yang selama kita hidup sukacita yang besar. Tetapi sukacita yang besar yang kita jalani adalah ketika kita ditempatkan sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, sebagai istri yang menolong keberadaan suami yang adalah kepala keluarga, dan anak-anak di dalam tanggung jawab sehari-hari di dalam rumah masing-masing. Nah, tanggung jawab kita yang besar itulah yang harus kita pupuk, kita kembangkan, agar semua yang kita kerjakan dari dalam rumah dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik akan berbuahkan sukacita yang besar. Yang saya kasihi di dalam Tuhan, ibu, bapa, dan anak-anak yang terkasih, dari dalam pembacaan Imamat pasal 9 ayat 12 sampai yang ke-24, di situ kita temui tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Musa kepada Harun di dalam menjalankan tugas sebagai imam di dalam kemah suci. Alkitab bahasa Indonesia yang kita pergunakan oleh Lembaga Alkitab diberikan judul pada pasal yang ke-9, para imam menerima jabatannya. Ketika mereka akan menerima jabatan itu, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-24, disampaikan tentang prosedur yang mereka hendak kerjakan dengan landasan yang utama ialah mempersembahkan persembahan-persembahan yang diperuntukkan bagi Tuhan ketika mereka akan menerima dan melaksanakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Di dalam tanggung jawab yang mereka kerjakan, mereka melakukannya dengan penuh rasa sukacita, mereka melakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab, maka respons yang Tuhan berikan ialah kita temui di dalam ayat 24 firman Tuhan pada malam hari ini. Api dari hadapan Tuhan itu keluar, lalu menghanguskan korban bakaran segala lemak di atas mezbah itu. Dan ketika itulah seluruh bangsa itu melihat, mereka bersorak-sorai dan menyembah Allah, sebab Allah menyertai, Allah mengabulkan, dan Allah pun juga akan turut serta memimpin pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Harun dan anak-anaknya sebagai perantara yang menghubungkan umat Israel dengan Tuhan. Dari ayat 12 sampai ayat yang ke-24, sabda Tuhan pada malam hari ini digambarkan tentang dua hal di dalam mereka memberikan atau menyampaikan
korban kepada Allah. Pada ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17, gambaran menyangkut korban bakaran. Ibu bapa yang terkasih di dalam Yesus Kristus, korban bakaran yang diberikan kepada Allah, sebagaimana yang tertulis di dalam ayat yang ketiga, kepada orang Israel haruslah engkau berkata begini, kata Tuhan kepada Musa, ambillah seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan seekor anak lembu dan seekor domba, masing-masing berumur setahun, dan yang tidak bercela untuk korban bakaran. Di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 menyangkut korban bakaran. Lembu jantan, kambing atau domba jantan tanpa cela, atau seekor burung tekukur jikalau mereka mempersembahkan itu dalam kapasitas mereka sebagai yang tidak mempunyai kelebihan ataupun tidak mempunyai segala sesuatu yang berhubungan dengan materi yang baik. Maka dengan demikian ibu bapa yang terkasih, alasan tentang pemberian korban bakaran itu ialah mereka menyembah dan menyatakan kesetiaan kepada Allah dan memohon pengampunan dari Allah. Dengan demikian ibu bapa yang terkasih, ketika Harun dan anak-anaknya mempersembahkan korban bakaran, mereka mempersembahkannya adalah untuk kesetiaan dan sekaligus di dalamnya, karena tugas suci yang mereka akan pikul, yang akan mereka laksanakan, mereka lebih dahulu memohon pengampunan Allah. Di sini kita temui, ketika di dalam korban bakaran itu diberikan kepada Allah, dipersembahkan kepada Allah, mereka menyadari bahwa Allah yang Maha Suci itu, ketika mereka akan menjadi perantara untuk berhubungan dengan Allah, ketika mereka menjadi jembatan yang menghubungkan umat dengan Allah, mereka harus hidup dalam kesucian diri dengan memohon lebih dahulu pengampunan dari Allah. Di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-22, diperuntukkan ibu bapa yang terkasih adalah mereka menyembah dan meminta berkat Allah. Sebagian yang mereka persembahkan dari daging itu dimakan oleh para imam. Di dalam ayat 23 sampai dengan 24, Musa dan Harun yang menerima petunjuk dari Tuhan masuk ke dalam kemah suci, ke dalam kemah pertemuan. Lalu setelah mereka keluar, mereka memberkati bangsa itu dan tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa Israel. Ibu bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-24 firman Tuhan pada malam hari ini, Allah berbicara kepada Musa, dan Musa melakukan seperti yang telah ia dengar diperintahkannya Harun serta anak-anaknya untuk mengikuti apa yang dianjurkan oleh Allah. Ketika pada malam hari ini kita mendengarkan apa yang disampaikan dari kebenaran firman Tuhan tadi, tugas dan tanggung jawab Harun dan anak-anaknya adalah ia dan keturunannya, Harun dan keturunannya, dijadikan oleh Allah sebagai imam yang menghubungkan Allah dengan mereka umat Israel, dan Israel sebagai umat dengan Allah yang Maha Kudus. Di dalam bacaan yang kita dengar tadi, di situ kita temui
bahwa Allah menuntut dalam keberadaan kehidupan mereka yang melayani Dia, mereka yang memimpin umat, melaksanakannya dengan hati yang bersih, dengan penghormatan yang kudus kepada Tuhan. Mereka melakukannya dengan tanggung jawab yang penuh untuk umat dan demi kemuliaan nama Tuhan. Malam ini Ibu Bapa yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika nats ini kita baca dan kita dengar, tentunya ada pesan yang hendak disampaikan kepada kita. Yang kita tahu Ibu Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, tugas dan tanggung jawab para imam itu dinyatakan di dalam Perjanjian Lama. Dan mereka melayani umat untuk menemukan suatu relasi dan mendapatkan kebaikan yang Tuhan anugerahkan, yaitu keselamatan. Dalam kehidupan kita, selaku satu persekutuan orang yang percaya, yang hidup di dalam gereja, imam kita adalah Yesus Kristus. Di dalam tanggung jawabnya yang besar sebagai imam, Ia tidak mempersembahkan lembu, domba atau kambing, tetapi imam besar yang kita imani, yaitu Yesus Kristus, Ia mempersembahkan dirinya guna menyelamatkan kita dari murka Allah. Ketika kita mengimani bahwa Yesus menjadi imam yang besar, Dia menjadi perantara antara kita dengan Allah. Di dalam perbuatannya yang penuh cinta kasih itu, kita melihat sungguh-sungguh Yesus bertanggung jawab untuk membebaskan kita dari kungkungan dosa. Malam hari ini, Ibu Bapa yang terkasih, ketika sang imam yang mempersembahkan dirinya, Ia yang adalah korban yang tidak bercela, korban yang tidak berdosa, mempersembahkan yang terbaik, bagaimanakah respons kita terhadap kebaikan Allah yang telah dianugerahkan bagi kita? Ibu Bapa yang terkasih, mulai dari dalam rumah, kepala keluarga, suami, atau ketika kita berhidup dalam keberadaan kehidupan sebagai seorang ibu yang mempunyai kedudukan dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, menggantikan suami yang tidak bersama, maka sudah barang tentu kita adalah imam dalam kehidupan keluarga. Kita menjadi perantara yang membawa seluruh keberadaan kehidupan seisi rumah tangga kita untuk menikmati berkat kemurahan kasih Allah. Nah, kalau begitu Ibu Bapa yang terkasih, dalam tanggung jawab yang besar sebagai orang yang percaya di dalam rumah, kita tentu sebagai orang tua mempunyai sikap hidup yang bersih dalam hati, dalam perilaku. Dan hal itu apabila kita lakukan, kita mengerjakan dengan baik, disitulah kita akan melihat Allah turut bekerja di dalam rumah tangga kita. Ketika Kristus, Yesus Tuhan kita, Ia menjadi imam yang menyelamatkan kita, dan Ia mau menjadikan kita pun juga sebagai perantara. Ingatlah juga Ibu Bapa yang terkasih, kita berada di dalam suatu kehidupan di tengah-tengah dunia yang membutuhkan uluran tangan kasih kita guna menyelamatkan mereka. Di tempat pekerjaan kita, dengan profesi kita masing-masing, imbas dari kebaikan kasih Allah, imam yang telah menyerahkan diri untuk menyelamatkan kita, itu pula lah yang menjadi bahagian dalam seluruh eksistensi diri kita,
yang menjadi bagian di dalam perilaku kita, yakni di mana saja kita sedang berada, dalam tempat-tempat di mana kita bekerja, patutlah kita ingat bahwa Allah telah menyelamatkan kita dan kita dipercayai untuk menyelamatkan sesama. Dengan pengorbanan yang tulus dalam kedudukan dan dalam profesi yang kita jalani, kita harus menyadari kalau Allah memakai kita guna kita menyelamatkan orang lain. Sebagai pimpinan, kita menunjukkan tanggung jawab penuh guna membawa sesama menikmati hidup. Sebagai bawahan, kita melakukan segala tanggung jawab dengan penuh rasa syukur seperti yang Tuhan kehendaki. Kita mempersembahkan diri kita yang baik, maka disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Selamat bekerja pada besok hari dan seterusnya. Lakukanlah setiap pekerjaan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dengan demikian Tuhan dimuliakan dan kita dihargai. Amin. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenal Dia. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ibu Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menaikkan permohonan kita kepada Allah dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Maha Baik, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus, karena pada malam hari ini kami sudah mendengar terang kebenaran firman-Mu. Sempurnakanlah jalan kehidupan kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga dengan penuh rasa tanggung jawab kami melakukan setiap pekerjaan guna mempermuliakan nama-Mu yang kudus. Yang Maha Baik Allah kami, Engkau memberi kesempatan kami hidup di dalam dunia ini, maka kami mendoakan seluruh pergumulan dunia yang sedang terjadi. Akibat dari krisis yang berkepanjangan karena penyebaran COVID-19, rupa-rupa hal kami alami. Oleh karena itu, sebagai Tuhan dan perantara kami yang hidup, Yesus Juru Selamat kami, tolonglah kami. Sertailah seluruh orang lepas Yesus Tuhan Juru Selamat kami, tolonglah kami.
Sertailah kami anak-anak-Mu, agar di tempat dan di mana saja kami berada, nama-Mu akan kami nyatakan dalam sikap dan perbuatan kami di tengah kehidupan dunia ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau menyertai kami dan Engkau menghimpun kami dalam gereja untuk bersaksi. Berkatilah ya Tuhan setiap pekerjaan-pekerjaan pelayanan gerejawi dan setiap orang yang Engkau rekrut dengan talenta masing-masing. Biarlah semua yang Engkau panggil dan Engkau libatkan dalam pekerjaan akan melakukannya dengan penuh rasa sukacita. Malam ini kami berdoa kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang maha baik. Sertailah kami di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Sertailah kami di dalam gereja di Indonesia ini. Semoga kami dapat menghadirkan sukacita yang besar untuk bangsa dan negara ini. Berkuasalah atas pemerintah kami. Tunjukkanlah kebaikan-Mu, sehingga seluruh roda pekerjaan pemerintahan akan berbuahkan sukacita. Kami bersukacita karena di dalam suasana yang penuh dengan kebaikan, dengan penuh kemurahan-Mu, tercipta ya Tuhan apa yang kami masih terus juga dambakan, yaitu suasana yang penuh dengan demokrasi dalam masa pemerintahan yang Tuhan bentuk pada negara kami. Malam ini kami mendoakan semua saudara-saudara kami, mereka yang terlibat untuk menyelesaikan, untuk menyembuhkan sesama kami yang mengalami sakit karena wabah COVID-19. Pimpinlah mereka yang bekerja demi menyembuhkan sesama. Ajarlah kami sebagai rakyat bangsa ini yang menghormati setiap aturan dan anjuran pemerintah, yakni mengikuti protokoler kesehatan, supaya kami tidak menjadi pembawa penyakit ini bagi sesama, tetapi kami berupaya untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini dengan hikmat surgawi yang Engkau anugerahkan. Keutuhan bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu. Keamanan dan ketertiban kami bernegara, berbangsa, kiranya Tuhan ada di dalamnya. Bapa yang maha baik, kami berdoa untuk keberadaan kami di dalam kota ini. Kami memohon kiranya Tuhan memimpin pemerintah kota Surabaya, Ibu Wali Kota, Ibu Risma, dan semua jajaran di dalamnya. Tuhan beserta. Kami mendoakan kiranya Tuhan menyertai anak-anak-Mu yang bekerja di dalam setiap instansi di tengah kehidupan kota ini. Kiranya kasih sayang Tuhan menyertai, melindungi, dan membuat mereka berhasil. Secara istimewa kami berdoa untuk jemaat kami GPIB Bukit Sion Surabaya. Berkatilah mereka yang bekerja, bukalah jalan kepada mereka yang mencari pekerjaan, dan setiap dari anak-anak sampai orang tua, kiranya setiap langkah kehidupan yang mereka jalani, waktu bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau yang sedang bergumul dengan pendidikan mereka, biarlah Tuhan di dalamnya ada rasa tanggung jawab, dan tanggung jawab itu akan membuahkan mereka hasil pekerjaan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan sesama kami dalam jemaat yang sakit. Kami mendoakan Bapak dan Ibu Lohana Pesi, Bapak Widodo, Bapak Misnandar, Ibu Ruce Sujianto Foy, Ibu Ruth Karo-Karo, Ibu Paulina Telo, Ibu Prasetyo Jatining Rahayu, Bapak Pituyus Kurmans, Ibu Rohana Tarigan,
Ibu Merlin Siagian, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Selvi Mahulete, Ibu Grace Maispetela Apitule, Bapak Prasojo, Bapak dan Ibu Nikiulu, Bapak Arsid, Ibu Farida Apitule, Ibu Lena Dabarim, Ibu Sukina Sarpan, Bapak Siman Juntak, Bapak Baitanu, Bapak Robin Jawa, dan Ibu Ivone Samola Senduk. Pimpin sertai dengan kuat kuasamu mereka yang terbaring sakit atau dalam proses pemulihan. Kuatkan dan sukacitakan mereka yang melayani. Dalam pendampingan biarlah dengan kasih sayang mereka melakukan yang terbaik, sehingga saudara-saudari kami yang sakit akan menikmati kebaikan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup para pelayan yang mengurus mereka. Malam ini kami mendoakan keluarga lepas keluarga yang bersukacita bersama-sama dengan kami dalam jemaat GPIB Bukit Sion. Kami mendoakan Bapak dan Ibu Daud Wesen Numberi berserta dengan anak-anak Daniel, Tisha, Orzik, dan Kerin. Kami mendoakan keluarga Bapak dan Ibu Hari Yulian Sopakua bersama dengan ketiga anak terkasih Ezra, Eta, dan Eben. Kami serahkan ke dalam kuasa kasih-Mu pun juga Tuhan menyertai Ibu Agustina Farida Apitule, Tuhan menyertai Ibu Nancy Sucahyo Rehata, dan Tuhan berkenan menyertai Bapak dan Ibu Bosman Simbolon bersama anak terkasih Citra. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang maha baik. Kami serahkan semua jemaat kami yang Tuhan pertambahkan usia, mulai dari hari Minggu kemarin tanggal 15 sampai dengan tanggal 21 di hari Sabtu yang akan datang. Pimpin sertai mereka dengan kasih sayang-Mu. Dan pada malam hari ini kami bersukacita bersama-sama dengan keluarga Bapak dan Ibu Tistan Anugrah Patriawan yang merayakan hari ulang tahun perkawinan mereka. Bapa Surgawi, tuntun pimpin mereka semua dengan cinta kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan pun menyertai keluarga Bapak dan Ibu Andik Cahyo Wibowo yang akan merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan Allah kami yang maha baik, sebentar lagi kami akan beristirahat di kegelapan malam ini. Bimbing pimpin kami dengan kasih sayang-Mu. Dalam tidur kami percaya Engkau menjaga kami. Sebelum tidur kami merencanakan segala sesuatu yang besok akan kami kerjakan. Biarlah untuk itu ketika hari pagi kami bangun dan segala aktivitas akan kami lakukan, sertailah kami, ya Yesus, Imam Agung kami. Dan kiranya oleh kekudusan yang Engkau nyatakan dengan darah-Mu yang kudus, kami melangkah dengan penuh tanggung jawab untuk membuahkan sukacita dalam kehidupan bersama dengan keluarga, gereja, dan semua orang di tengah-tengah masyarakat. Inilah doa kami. Semuanya kami naikkan tidak di dalam nama yang lain, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah sabda Tuhan dari kitab Galatia pasal 6 ayat 2 dan 10. Yang berkata, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang berdiri untuk menyerahkan persembahan ini ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Kasih, segala sesuatu yang kami terima bersumber dari pemberian-Mu semata. Dan apa yang kami berikan pun adalah berkat-Mu jua. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberi kepada Allah yang Maha Kaya? Namun pemberian ini menjadi bukti cinta kasih dan kesetiaan kepadamu. Kiranya Dikau berkenan atasnya, serta berkatilah kehidupan kami sehari-hari. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita pada malam hari ini. Baiklah, di dalam rumah kita masing-masing, kita menyerahkan diri dalam anugerah dan berkat Tuhan. Dalam tidur kita meyakini Tuhan menjaga kita. Dan besok pagi kita akan bangun untuk memberitakan terang kuasa kasih penyertaan Tuhan, yakni Injil Kristus yang menghidupi kita. Untuk bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan, serta menerima berkat Tuhan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah.
Tundukkanlah hati dan arahkanlah pikiran saudara-saudari, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus bersama dengan anak-anak kepada Tuhan Allah kita, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian kini dan selamanya.